Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini topik kita tentang pembelajaran yang berbasis nativistik. Pembelajaran nativistik itu adalah pembelajaran yang khas, bahwa anak mempunyai bawaan sejak dari kandungan sampai lahir. Jadi dia sudah punya potensi yang siap untuk dikembangkan. Bagaimana nativistik itu? Ikuti berikut ini. Pernahkah Anda tahu tentang sekolah-sekolah yang mengutamakan bakat anak? Sekolah-sekolah yang khusus untuk anak-anak berbakat? Pasti tahu. Itu ada sekolah menengah olahraga, Sekolah Seni Indonesia, Akademi Kesenian Jakarta, STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, dan sebagainya. Itu adalah sekolah-sekolah yang betul-betul menggunakan teori nativistik. Nativistik itu teori pembelajaran yang betul-betul bertumpu pada anak mempunyai gen pembawaan dari lahir. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, anak adalah sosok yang siap tumbuh dan berkembang sesuai dengan jati dirinya. Dan nativistik ini tentu berangkat dari protes terhadap biopiristik, bahwa pendidikan tidak harus dicampur tangani oleh orang, tapi dia bergantung pada tumbuh dan berkembang dari bawaan. Bagaimana ciri spesifiknya? Ikuti ya. Nativistik ini digagas oleh Schopenhauer, ahli pendidikan dari Jerman, sekitar 1780-an sampai 1840. Dan Schopenhauer itu membuat sebuah penelitian bahwa ternyata pendidikan tidak harus diberi stimulus, diberi gemblengan yang rutin, tetapi pendidikan bisa berangkat dari potensi anak. Contohnya tentang belajar bahasa. Anak belajar bahasa itu bisa dengan sendirinya karena dia punya bakat berbahasa. Nah, pengelolaan pendidikannya tentunya yang paling penting adalah seleksi di awal. Need assessment-nya harus diperhatikan, bagaimana anak itu diseleksi sesuai dengan rumus-rumus bakat. Ketika dia sekolahnya di bidang seni, maka anak dites tentang kesenian, disuruh nari atau disuruh nyanyi atau apa. Kalau dia olahraga diminta untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Nah, setelah itu diseleksi. Ketika di sana anak mempunyai keunggulan, maka dia bisa masuk di sekolah itu. Dan sekolah itu isinya tentang bagaimana tempaan bakat. Bagaimana bakatnya tumbuh dan berkembang sebagai produser, sebagai penata tari, menciptakan musik, gamelan, dan sebagainya. Itu ciri dari nativistik. Cobalah lihat tumbuhan yang ada di depan ini. Tumbuhan-tumbuhan itu sudah punya gen. Dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi tumbuhan tersebut. Dimanapun dia ditanam, dia tidak berubah menjadi jambu kalau itu pohon mangga, karena dia punya potensi tumbuh dan kembang sebagai pohon mangga. Begitu juga hewan itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratinya, bahwa anak tumbuh secara kodrati. Tinggal sentuhan-sentuhan yang bisa lebih menguatkan tumbuhan itu subur dan lebih menguatkan hewan itu lebih sehat. Tetapi secara genetis dia mempunyai potensi bawaan, potensi dari lahir.
Ketika kita mau konsisten taat pada teori ini, berarti kita betul-betul percaya bahwa anak punya potensi, kita tinggal moles potensi itu. Nah, di Indonesia banyak anak-anak berbakat, tetapi belum banyak sekolah-sekolah untuk anak berbakat. Ini yang cukup disayangkan. Maka di tempat-tempat tertentu tampaknya perlu diperbanyak sekolah-sekolah yang berbasis bakat dan minat. Di Indonesia, sekolah anak berbakat sangat sedikit. Di Jawa Timur itu ada sekolah olahraga di Sidoarjo. Dan di tempat lain belum ada. Di tempat-tempat khusus memang sudah menyelenggarakan pendidikan itu. Ada di Jogja itu Institut Seni Indonesia, memang untuk anak-anak berbakat di dunia seni. Di Solo itu ada STSI. Kemudian di Padang Panjang itu juga ada sekolah seni. Di Surabaya ada sekolah seni miliknya Pemprov Jawa Timur, itu STKW. Sekolah Tinggi Kerawitan Wiladatika. Kemudian di tempat-tempat lain belum ada, padahal kita punya banyak anak berbakat, tetapi kadang sekolahnya dicampur dengan anak-anak yang berbasis empirisme, sehingga kekuatan seni kita, kekuatan bakat kita sangat lemah karena anak-anak tidak dipoles. Diperlukan para pemikir pendidikan yang mengambil alih khusus untuk anak-anak berbakat ini. Niscaya kelak Indonesia didominasi oleh inovasi-inovasi dari anak berbakat. Prinsip dari nativistik adalah anak mempunyai potensi kodrati yang dibawa mulai lahir, sejak dari kandungan sampai sepanjang hidupnya. Dia mempunyai nilai kodrati, bawaan, keturunan, dan potensi-potensi keunggulan. Prinsip pertama, anak mempunyai gen potensi secara kodrati. Yang kedua, bakat anak itu dapat tumbuh dan berkembang jika diberi penguatan yang bagus, jika diberi fasilitas yang bagus, jika potensinya dipoles dengan baik. Maka guru betul-betul harus memperhatikan cara memoles, kiat memoles potensi yang dimiliki oleh anak. Prinsip yang ketiga adalah anak akan tumbuh secara kodrati, akan berkembang secara kodrati, potensinya menjadi kekuatan hebat jika diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi kodrati tadi. Prinsip keempat adalah bahwa anak secara kodrati dapat menciptakan bentuk-bentuk baru yang didorong oleh keinginan kuat dari bakat yang dimiliki, dari potensi yang dimiliki. Secara kodrati berarti anak mampu memproduksi sesuatu yang inovasi berdasarkan kodrat yang dimilikinya. Nah, dengan inovasi ini berarti diperlukan guru yang mampu secara kreatif mendorong anak untuk menciptakan inovasi-inovasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Ini dasar, sehingga ke depan mungkin di Indonesia perlu sekolah inovasi. Sekolah yang isinya berinovasi sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki secara kodrat oleh anak. Paham ya tentang nativistik oleh Schopenhauer, pakar pendidikan dari Jerman. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Bertemu di minggu depan di kesempatan lain. Ikuti terus Kak Yatno Bintang. Ini perjalanan ke Bojonegoro di pagi hari, dan salam Kak Yatno Bintang.